Kita masuk ke yang ketiga. Tadi 1, 2 ya. Sekarang yang ketiga, rasa takut. Rasa takut. Flashback lagi. Pernah nggak dalam kehidupan kita ada rasa takut? Takut kehilangan, takut kematian seseorang, takut ditinggalkan, takut apapun itu. Flashback dari masa kecil, flashback. Ada nggak rasa takut dari area SD? Ada nggak rasa takut yang belum bisa kita terima, yang belum kita lepas, masih kita pegangin? Ada nggak teman-teman semua? Ada. Dari perwakilan 166 teman-teman semua yang mau aku bantu melepas, siapa yang endapan emosinya kerasa sesek, gak enak, berat? Siapa? Mau aku bantu? Aku bantu mewakili teman saya. Saya. Ya. Saya teh. Mbak Manda dipilih siapa? Saya coach. Saya teh. Saya teh. Mbak Neneng open video. Saya pilih Bu Saya teh. Ani boleh. Bu Ani. Aku mau dong. Boleh. Semua orang boleh asal nggak ada backsound. Saya teh. Saya Bu Ani ya. Aku mau dong. saya mau. Oh ya. Udah ya Bu ya. Saya pilih Bu Ani boleh. Boleh ya. Bu Ani yang mana Bu Ani? Boleh. Saya. Makasih Teteh. Bu Ani yang mana? Oh, Ini Ibu teh. Saya dong. ya, Bu Ani Rahayu ya, teman Manda ya. Bu Ani siapa ya? Bu Ani Yang mana? biasa bantu saya ini nih, yang biasa bantu saya ngitung-ngitungin uangnya di grup. Bu Ani siapa ya? Oke, belum. Atau satu dipilih Kak Mebi deh. Random Boleh. aja Kak. Boleh. Mbak Nuria ada Ya nggak? Mbak Nuria, ya Mbak Nuria. Mbak Maksudnya Nuria. manggilnya Bu. Nuria yang mana? Mbak Nuria, halo. Nuria yang mana ya? Iya Oh, Mas dia nggak join Hendra. ya? Aduh maaf aku Oh, nggak iya, bisa. iya. Nggak- Oke, itu nggak- tuh, Mbak nggak Afi buka tuh. kamera tahu apa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Nuria apa-apa. Afian Nggak apa-apa. namanya. Mbak Afi ya? Oke, Mbak Afi. Iya Mbak Afi. Mbak Afi Iya. mewakili teman-teman Oke. semua. Yang cowoknya siapa? Ini ceweknya. Yang cowoknya siapa? Bantu pilih, Indra. Soalnya siapa Mas Hendra, Mas Heru? Cowoknya Mas Heru. Mas Heru mana? Mas Heru lagi di tempat kerja sih, cuman nggak open kamera nanti. Halo Mas Heru. Mas Heru. Mas Nggak ada ya? Kalau Pak Hasan ya, Pak Hasan standby kayaknya Pak Hasan mau Pak Hasan. Siap. Boleh. Oke ya, Pak Hasan ya. Oke. Siap. Kalau Mbak Afi sama Pak Hasan masih ada rasa yang mengganjal nggak, yang pengen dilepasin, pengen di rilis? Masih ada. Masih ada. Oke. Kalau Mbak Afi juga masih ada nggak rasa-rasa yang memang pengen dilepas? Masih ada nggak? Ada Mbak Ada. Feby. Ada ya. Sama satu Iya. lagi Ibu Nur Afifah ya. Aku pilih Iya, ya. iya. Nur. Halo Bu. Halo. Oke. Terima kasih. Halo Ibu saya. Kita bareng-bareng ya, mewakili teman-teman. Ada Mbak Afi, ada Mas Hasan, Pak Hasan, ada Ibu Nur. Oke. Iya. Sekarang teman-teman dengan kalau teman-teman sering dengar sadar nafas, kita mengawali proses pelepasan ini dengan sadar nafas syukur. Kenapa sih dibilang sadar nafas? Di sini saat ini sekarang kita belajar sama-sama untuk menyadari hadirnya nafas. Biasanya kan Bu Nur, Pak Hasan, teman-teman semua kalau bernapas kan nggak sadar ya, bener nggak Bu Nur? Napas aja gitu, napas aja gitu, bener nggak Pak Hasan? Betul. Disadari Iya. apa nikmatnya, enggak kan? Nah hari ini boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar, ya, relax dulu sebentar, santai dulu sebentar. Boleh nggak teman-teman semua saat ini izinkan yuk pikirannya untuk menyadari nafas, ya, izinkan pikiran untuk menyadari nafas. Pikirannya ajak sama kita untuk taruh di depan hidung kita ini. Dia menyadari ada nafas masuk, lalu ada nafas keluar. Saat pikiran kita off atau saat pikiran kita diam,
energi tanpa batas sejatinya kita. Saat pikiran kita diam, energi tanpa batas hidup, naik. Saat pikiran diam, sejatinya kita bangun. Dan di titik sadar nafas kali ini, sadari nafas masuk. Ibu Nur, pada saat nafas masuk saat ini, rasakan pelan-pelan tarikan nafas dari luar, masuk ke dalam, dan udara itu menyentuh dinding-dinding hidung kita, menyentuh bulu-bulu hidung kita, menyentuh tubuh kita. Dan pada saat nafas masuk, pahami dan sadari energi tanpa batas itu masuk. Ruang kelimpahan itu masuk. Cinta murni tanpa batas masuk lewat nafas. Dan pada saat nafas keluar, endapan emosi, kecemasan, kebingungan, keresahan, ketakutan, itu keluar bersama nafas. Dan sekali lagi, Ibu Nur, Pak Hasan, dan teman-teman semua, sadari nafas masuk. Pak Hasan, bukankah pada saat nafas masuk, nafas ini menjembatani terhubungnya tubuh Pak Hasan dengan semesta tanpa batas ya Pak? Ada jembatan penghubung lewat nafas. Nafas inilah jembatan penghubung kita dengan semesta, dengan pencipta kita, dengan kelimpahan tanpa batas, dengan Sang Maha. Itu terjadi di dalam jembatan ini, yaitu saat kita sadar nafas. Bukankah pada saat nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk? Bukankah pada saat nafas masuk, Ibu Nur dan teman-teman semua bertemu dengan Allah lewat nafas ya? Bukankah kita bisa merasakan saat ini kesejukan energi yang maha hidup ada di dalam tubuh ini? Dirasakan di kepala, dirasakan di dada, dirasakan di seluruh tubuh dan seluruh sel-sel tubuh kita. Bukankah kehadiran Allah bisa kita rasakan lewat desahan nafas ini ya? Bahwa energi hidup ini dipinjamkan di dalam tubuh ini. Kita masih dikasih kesempatan untuk hidup di dalam nafas ini. Dan dia menjiwai, menguasai seluruh tubuh kita. Masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita. Dan energi tanpa batas ini, cahaya ini, kelimpahan ini, cinta murni tanpa batas ini. Cinta murni tanpa batas ini ketika bertemu dengan endapan emosi, ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran. Ketika bertemu dengan itu, endapan emosi itu akan terurai, mencair, melebur, keluar bersama nafas keluar. Sekali lagi nafas masuk. Betapa luar biasa hidup ini menyadari nafas yang gak pernah aku sadari selama ini. Menyatu bersama dia, bersama nafas. Menyatu bersama energi tanpa batas ini di dalam nafas. Merasakan luar biasanya hidup ini di dalam nafas. Dan pada saat nafas keluar, semua toksik-toksik tubuh, keresahan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kemarahan, semua terhembus keluar bersama nafas. Sekarang kita flashback. Kita akan mulai merilis 9 emosi dasar. Kita flashback. Bu Nur, Mas Hasan, dan semua teman-teman, Mbak Afi juga, kita flashback endapan emosi yang pertama yaitu putus asa, dan endapan emosi yang kedua yaitu sedih.
Jika ada teman-teman di Ngaji Rosso 164 teman-teman di sini yang masih punya utang, yang masih punya tanggungan, takut, bingung, yang masih pengen punya jodoh, punya harapan, keinginan yang belum tercapai, atau ada ketakutan, atau ada konflik keluarga, semua berasal dari endapan emosi di masa lalu kita, di masa kecil kita yang belum kita terima secara penuh dan belum kita lepas. Ya. Yang terjadi sama kita saat ini adalah hasil loopingan. Sumber awalnya dari sana, kita benahi dari sana, dari akal utamanya. Dan apakah yang akan kita lepas, yang akan kita kosongkan? Gelas ini harus kosong. Apa yang akan kita kosongkan? Ada 3. Pertama, emosi. Kedua, keinginan. Yang ketiga, ego diri kita. Ini yang akan kita lepaskan. Jadi nanti proses pelepasannya akan ada 2 sisi. Di putaran pertama, pakai pertanyaan, di putaran kedua pakai ruang, pakai pelepasan secara ruang. Oke, kita mulai di yang pertama. Nanti ketika ada pertanyaan, boleh nggak dilepas, dijawabnya boleh. Kapan dilepas? Sekarang. Lalu ketika ada pertanyaan, apakah kamu emosi itu atau yang sadar, kita jawab yang sadar. Oke, sekarang kita mulai untuk judul yang pertama dan kedua, putus asa dan sedih. Ibu Nur, Pak Hasan, Mbak Afi, dan teman-teman semua, boleh nggak diizinkan Ibu Nur dan teman-teman flashback ke masa lalu dari rentan kehidupan kita yang pertama pada saat di dalam kandungan ibu kita? Ada situasi apa, ada kejadian apa? Kita lahir umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai area SD. Lihat lagi flashback. Ada nggak rasa putus asa, khawatir, takut di saat kecil itu? Atau rasa sedih, Pak Hasan, Bu Nur, yang belum diterima saat itu dan belum diterima Bu Nur? Ada? Ada. Ada nggak? Ada. Bu Nur, teman-teman ada? Oke. Sekarang boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa putus asanya dan rasa sedihnya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak diizinkan dari bawah sadar, diizinkan naik ke permukaan kesadaran? Boleh? Boleh. Oke. Sekarang lihat rasa itu, putus asa itu, sedih itu. Boleh nggak diizinkan untuk diterima dulu secara penuh kehadirannya? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Rasakan penuh dulu rasa itu, kesedihan, kekecewaan di masa kecil. Ini masa kecil nih. Boleh nggak disambut rasa itu hadir? Boleh nggak? Boleh nggak duduk dulu sama emosi itu? Berdamai dulu sama emosi itu. Duduk, rasain dulu. Iya. Boleh. Boleh nggak izinkan? Rasakan dulu. Sadari dulu dengan penuh. Boleh nggak Bu Nur rasa itu terima dulu apa adanya? Boleh nggak Bu? Terima. Sambut dulu rasanya, boleh? Kalaupun nggak enak, duduk dulu, rasakan dulu. Itu seperti kita menyambut bahagia, duduk dulu. Dia energi juga yang mau kita terima. Boleh diizinkan disambut, Bu? Boleh. Sekarang Pak Hasan, Ibu, dan teman-teman semua, ketika sudah diterima dan disambut, boleh nggak diizinkan untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh? Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak dilepas untuk terurai? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Sangat mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi Bu Nur, Mbak Afi, dan teman-teman semua. Apakah Ibu, Mbak, emosi itu, sedih itu, atau yang sadar bahwa itu ada emosinya? Yang mana? Sedih itu atau yang sadar? Mbak Yang Afi? sadar. Mbak Afi? Yang sadar. Oke, good. Kita masuk ke yang ketiga. Tadi 1, 2 ya. Sekarang yang ketiga, rasa takut. Rasa takut. Flashback lagi. Pernah nggak dalam kehidupan kita ada rasa takut? Takut kehilangan, takut kematian seseorang, takut ditinggalkan, takut apapun itu. Flashback dari masa kecil, flashback. Ada nggak rasa takut dari area SD?
Ada nggak rasa Ada. takut yang belum bisa kita terima, yang belum kita lepas, masih kita pegangin? Ada nggak teman-teman semua? Ada. 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 Patri, ada Patri. Ada. Ada. Oke. Area SMP, SMA, ada nggak? Ada. Takut. Ada. Ya. Ada. Sampai masa sekarang ada. Ya ada. Rasa takut ini boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan dari bawah sadar naik ke kesadaran? Boleh nggak? Boleh. 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 Sekarang rasa Sangat takut ini boleh nggak diizinkan untuk diterima, disambut, disadari dengan penuh, dirasakan dulu. Boleh. Ini ada rasa takut. Aku nggak nolak kamu lagi sekarang. Aku terima, aku rasakan kamu bagian dari ekspresi cinta murni tanpa batas, tapi packagingnya bentuknya seperti ini, rasa takut. Aku terima karena ini juga tarian semesta, keindahan semesta, keutuhan. Wahai rasa takut, aku terima kamu. Boleh nggak, Mbak, Ibu, duduk dulu Boleh. sama rasa takut itu, terima dia apa adanya. Boleh nggak? Iya. Saya terima. Boleh nggak rasa takutnya ini diizinkan untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas setelah diterima? Boleh. 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 Boleh nggak rasa takut ini dilepas? Boleh. Mau dilepas? Iya. mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, Mbak Afi, apakah Mbak Afi rasa takut itu atau Mbak Afi yang sadar rasa takut itu ada? Ibu Nur, apakah Ibu Nur rasa takut itu atau Bu Nur yang sadar bahwa rasa takut itu ada? Saya yang sadar. Oke, good. Sekarang yang keempat, nafsu atau keinginan yang nggak berhenti-berhenti pengen gitu. Kita flashback lagi dari masa kecil. Ada nggak keinginan yang belum terjadi, yang nyesek gitu, tapi nggak dapet gitu istilahnya. Dari rentan SD, SMA, terus sampai di kilasan yang sekarang, ada nggak rasa ingin yang belum tercapai? Ada nggak, Ibu? Ada. 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 Oke. Sekarang rasa ingin-inginnya itu yang bikin gregetan itu, boleh nggak diterima dulu secara utuh? Sambut. Boleh. Duduk dulu sama emosi rasa ingin itu, duduk, sambut rasanya, diterima dia apa adanya. Boleh? Boleh nggak? Sekarang lihat lagi, rasa ingin itu, boleh nggak rasa inginnya ini? Boleh nggak rasa inginnya ini diizinkan untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Iya. Boleh. Sekarang bisa nggak kita melepaskan diri dari menolak rasa itu ada? Boleh nggak dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang Ya. lihat lagi, apakah Ibu, Pak Hasan, dan teman-teman emosi ingin itu atau yang sadar, atau ruang kesadaran? Apa yang sadar bahwa rasa itu ada? Emosi itu atau yang sadar? Yang sadar. Oke, good. Sekarang yang kelima, ini banyak nih. Rasa marah. Rasa marah yang dipendem, nggak pernah bisa diungkapin. Rasa marah yang ditolak, yang nggak mau diterima. Kita flashback dulu masa kecil. Mungkin berantem sama keluarga, mungkin berantem sama teman, sehingga menimbulkan loopingan kemarahan di masa sekarang berupa masalah-masalah yang ada sekarang, judulnya sama, marah gitu. Nah, sekarang rasa marah ini dari sejak kecil, flashback waktu kita lahir, kecil, SMP, SD, SMP, SMA, terus ada nggak, Bu? Ada. Boleh nggak rasa marahnya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak, teman-teman? Boleh. Rasa marah ini yang masih dipendem, yang belum bisa diterima, boleh nggak diizinkan kita duduk dulu sama rasa itu, berdamai dulu sama rasa itu? Boleh nggak? Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan rasa marah itu terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh.
Sekarang boleh nggak diizinkan untuk kita melepaskan diri, menolak rasa itu hadir? Boleh nggak dilepas? Boleh. Bisa dilepas. Bisa nggak dilepas? Bisa. Kapan? Sekarang. Sekarang. Lihat lagi. Apakah Pak Hasan rasa marah itu atau yang sadar bahwa rasa marah itu ada? Yang sadar. Sadar. Yang keenam, energi yang keenam masih di bawah energi ini, yaitu bangga. Ada nggak dalam perjalanan kehidupan Pak Hasan, Mbak Nur, Mbak Afi, dan teman-teman semua ada emosi rasa bangga? Kalau nggak aku nggak bisa nih, gitu misalnya. Ini aku. Ada. Ada Bu ya. Iya, ada. Kalau bukan karena doa aku nggak bisa terjadi. Iya. Kalau nggak karena aku terus aku. Iya. Rasa bangga itu boleh nggak emosinya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Emosi rasa bangga itu hadir. Lihat lagi. Apakah Bu Nur emosi bangga itu atau Ibu Nur yang sadar bahwa rasa itu ada? Yang sadar. Oke. Tadi 1 sampai 6 itu energi rendah, dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Kita terima, kita sambut. Saat ini itu cuma awalan doang. Nanti ke depannya teman-teman boleh ulangi lagi 1 minggu. Biasanya habis isa selama sebulan ketika kenal pertama kali. Selama sebulan, aku setiap bulan tuh pertama kali yang harus aku lakukan adalah menerima semua dan melepas. Nah, sekarang kita masuk ke energi yang tinggi, yaitu keberanian, penerimaan, dan kedamaian. Nah, kalau energi tinggi ini dia berekspansi atau membesar. Kedamaian membesar, keberanian membesar, penerimaan pun membesar. Ya. Sekarang kita mulai. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan untuk keberanian, penerimaan, dan kedamaian? Boleh, Bu. Boleh. Pak Hasan, boleh. Boleh. Di titik sekarang mulai nggak merasa ada rasa berani, bahagia, Allah dekat sama aku sedekat nafas gitu kan. Terus rasa penerimaan yang iya aku terima apapun, yang baik, yang buruk, yang kesal, yang enggak. Rasa penerimaannya mulai bisa dirasakan nggak membesar di sini. Lalu muncul rasa damai. Boleh nggak sama Bu Nur, Pak Hasan, dan teman-teman semua, keberaniannya, penerimaannya, dan kedamaiannya berekspansi membesar. Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh ya. Kedamaian dan cinta ini diizinkan membesar, menyelimuti hati Ibu, menyelimuti kehidupan Ibu dan teman-teman, membuat kelimpahan itu semakin terbuka, berekspansi, membesar, dan terasakan di dalam hati. Bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, nggak ada di luar. Kita nggak perlu cari kebahagiaan di luar, karena semua ada di dalam. Kebahagiaan yang di dalam inilah yang mantul, yang memantulkan proyeksi di dalam realita kehidupan kita yang sekarang. Jadi semua harus diawali dulu ada rasa bahagia di dalam, baru kita akan merasakan realita yang di luar. Ya. Sekarang kebahagiaan, keberanian, penerimaan juga harus dilepas untuk dia berekspansi. Boleh nggak Bu Nur semua rasa ini dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Bu Nur rasa kebahagiaan, keberanian, dan penerimaan itu atau yang sadar bahwa rasa itu ada? Iya, sadar Bapak Ibu sadar. Yes. Putaran pertama selesai. Teman-teman masih ada yang berat, udah lebih ringan. Boleh cerita, kok ada yang nangis ya? Udah nyanyi sekali. Merinding. Coba cerita dulu putaran pertama. Kalau masih ada sisa-sisa kita lanjut ke putaran kedua. Tapi aku mau dengar dulu cerita putaran pertama buat teman-teman. Gimana Patri? Ya, alhamdulillah, terima kasih Teh. Wah, ini dadanya jadi lapang kali. Iya. Lapang ya? Kalau aku ini di dada dingin gitu. Iya.
Bagus. Saya Nanti reaksinya teman-teman jangan kaget ya. Mungkin ada yang sendawa, Mbak Manda. Jadi nanti after release melepas itu, jadi gini. Kalau Mbak Manda di rumah atau ART-nya atau di rumah itu buang sampah sehari berapa kali Mbak Manda? Sekali. Selama ini sampah-sampah bagasi emosi kita dibuangnya sehari sekali kan? Kalau ada masalah aja. Aduh Kak Pebi, aku sampai nangis. Saya nggak, endapan itu lama sekali ada menutupi kelipatan. Sejatinya kita tuh mau dikenali, sejati kita tuh mau bener-bener ngeblend sama kita, tapi kan ketutup. Boleh nggak bantu diri sendiri? Ternyata masalah kecelakaan waktu ibu aku sakit menjadi trauma sampai saat ini. Ya, idealnya itu tiap hari. Kalau aku biasanya habis isya di akhir waktu lah ya. Setelah sehari, lalu setelah sholat isya aku duduk untuk nanya ke dalam. Masih ada bagasi emosi apa ya yang belum dilepas? Kasih tahu aku dong. Nanti naik tuh kesedihan. Jangan langsung dilepas. Kan di SOP-nya atau standar operasional prosedurnya duduk dulu sama rasa sedih itu. Sambut kehadiran dia, rasakan dia ada, sadari penuh, sambut kehadiran dia, rasakan penuh dulu, terima dulu dia apa adanya. Baru setelah itu, izinkan dia terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas. Baru dilepas. Jangan, ada sedih, udah dia dilepas deh, sama aja itu mah looping. Sedih muncul, iya lepas, gitu kan. Tapi itu looping namanya, karena SOP-nya harus diterima dulu, dirasakan dulu. Sama seperti kenapa sih TVB harus menerima sedih, terima bahagia, terima sedih, terima. Sekarang aku tanya, hidup kan keutuhan. Yang dibilang keutuhan itu dualitas itu. Ada bahagia, ada sedih, ada terang, ada gelap. Sekarang Bu Nur misalnya, Bu Nur, aku tanya, Bu Nur dalam kehidupan ini, Bu Nur punya sendal jepit ya? Kalau sendal jepit Bu Nur tuh kiri kanan atau kanan kanan? kanan kiri Bahasan barangkali kalau bahasan kanan kayaknya kanan nggak bahasan Kanan kiri. Ada nggak kanan di antara teman-teman? Nggak ada. Kita boleh nggak belajar dari sendal jepit? boleh. Terima kanan kecuali ada yang memang kanan. Patri, sepatu Patri kanan kah atau kiri kanan? Kiri kanan. Judul sepatu aja kiri kanan kiri diterima, kanan diterima. Ya, sekarang aku mau nanya sama Teyeli, kan kalau hidup itu ada siang terang, senang melihat segala sesuatu, kan ada gelap gulita. Teteh mau nerima siangnya doang, malam ditolak. Saya diterima semua. Dua-duanya diterima ya. Kita sekarang menerima emosi seperti menerima bahagia. Hidup adalah keutuhan. Sambut dengan itu solusi semua permasalahan hidup kita. That's for the basic. Itu basicnya. Terima dua-duanya. Duduk dulu, berdamai dulu sama rasa itu. Nanti realita kehidupan akan berubah seperti teman-teman batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 yang ceritanya udah pada terus seperti Jeroko. Di dalam judul yang seperti ini, aku bisa manifest motor Harley 1,3 keluar tanpa uang sesen pun. Memanifest jodoh, manifest anak, manifest rumah, manifest mobil, manifest income, semua. Dan di titik sekarang, bahagia bukan karena dari eksternal dapat apa, enggak. Diem, sadar, nafas, syukur aja udah. Bayar. Sekarang masih ada teman-teman yang ada ganjalan emosi nggak tadi? Masih ada sisa-sisa, kita masuk putaran kedua. Siapa yang masih ada sisa-sisa? Mbak Manda coba bantu cari tahu. Masih ada nggak teman-teman? Karena memang harus ada putaran kedua. Ada nggak? Coba Mbak Manda. Siapa? Ya, halo saya. Masih ada nggak teman-teman? Yang mana nih? Siapa nih? Mbak Manda. Siapa ya? Nah ini kan?
Mbak Ulfa. Oke, Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, boleh. Mbak Ulfa. Ada yang mau disampaikan, Mbak Ulfa? Enggak, masih ada bekas-bekasnya. Apa yang Masih belum dirasakan? 100%. Tanya apa? Kecewa, Kecewa, asa, marah, marah. masih ada. Masih ada, oke. Kecewa, kita ambil judul. Kecewa dan marah. Oke ya. Berarti kalau Mbak Ulfa kecewa dan marah kan ada orangnya ya? Ada orang yang bikin Mbak Ulfa kecewa dan ada orang yang bikin Mbak Ulfa marah. Ini sama buat teman-teman semua yang lain ya. Mungkin dibawa kabur uangnya, mungkin dikhianati cintanya, mungkin suami kasar, istri kasar atau whatever. Lihat contoh yang Mbak Ulfa ya. Masih ada kecewa dan marah dengan satu, dua orang, satu orang, berapa orang? Tiga, tiga. Oke, Banyak. ada 3 orang. Oke, ada 3 orang. 2 orang. Oke, Mbak Ulfa. Ada 3 orang yang Mbak Ulfa marah dan kecewa. Kita lihat lagi materi yang tadi Bung Semesta yuk. Ada layar, ada infokus, ada laptop ya. Ceritanya ini adalah laptopnya Mbak Ulfa. Kalau di dalam laptop Mbak Ulfa ini ada gambar Mbak Ulfa sama aku, Feby lagi senyum, muncul apa di layar? Muncul apa? Aku sama Mbak Feby senyum. Iya, kalau di layar ini ada gambar kebakaran New York kemarin tuh orang pada nangis, muncul apa di sini? Kebakaran. Kebakaran. Ya, kebakaran. Kalau di laptopnya Mbak Ulfa nggak ada apa-apa, munculkah di layar? Enggak. Oke, Mbak Ulfa, tadi kita udah cerita. Layar ini adalah realita kehidupannya Mbak Ulfa. Oke, dia datangnya dari mana? Dari laptop kan ya? Bener kan? Dia kan nggak bisa muncul sendiri kan? Bener nggak sih? Si layar muncul gambar sendiri tanpa laptop mungkin nggak, Mbak Ulfa? Nggak mungkin. Oke, sepakat nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Artinya apa? Layar ini adalah realitas apa? Orang yang ada 3 orang itu, bayangkan ada 3 orang itu yang bikin Mbak Ulfa kesel, marah, kecewa. Datangnya dari mana? Bukankah dia datang dari Bukankah dia datang dari bagasi emosi Mbak Ulfa sendiri ya? Mbak Ulfa tahu nggak? Mereka ini hanya tukang pos yang diutus sama semesta untuk kita bercermin ada bagasi emosi apa di Mbak Ulfa yang belum dilepas. Artinya sebenarnya Mbak Ulfa lagi berantem sama 3 orang ini atau berantem sama bagasi emosi sendiri sih? Sama bagasi emosi sendiri. Kalau berantem sama bagasi emosi sendiri, mungkin nggak ini 3 orang ini Mbak Ulfa maafin? Oke, mungkin. Diri sendiri, bener nggak? Ya, kalau ini kita lepas dan terurai, dianya ada nggak? Nggak ada. Dan nanti ini akan berubah dengan sendirinya, akan indah ini. Cerita kisah hidupmu akan indah. Karena laptop datamu udah berubah. Ininya otomatis berubah. Sekarang udah bisa senyum belum? Lihat kenyataan ini. Sekarang kita lepasin yuk. Rasa yang gak enak tadi pakai putaran kedua. Oke? Ini buat teman-teman juga ya. Sama kayak tadi. Ingat cerita